Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil zahirah wal batinah, bi ni'matil ilmillah wa bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'li qadri bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, siapapun yang bersyukur kepadamu, terutama yang berada di majelis ta'lim dan zikir ini, semoga Engkau perkuat imannya ya Allah. Kau anugerahkan ketakwaan ya Allah, dan istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan itu sampai kembali kepadamu ya Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana ya Bu? Sekarang halaman 12 paling atas ya. Wa qala Abdullah bin Hunayf ya, bin Hanif itu tuh Al-Antaqi ya. Wa qala Abdullah bin Hanif, bukan qaf ya, Hanif Al-Antaqi. Sudah ketemu 12 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata, Abdullah bin Hanif Al-Antaqi, bin Hanif Al-Antaqi, Abdullah bin Hanif Al-Antaqi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman li'abdihi, kepada hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Idzal tamasa, apabila
menyentuh, idzal tamasa apabila menyentuh, sawaba amalihi pahala amalnya, sawaba amalihi pahala amalnya. Alam nu'ajjil, alam nu'ajjil, bukankah kami telah menyegerakan. Alam nu'ajjil, bukankah kami telah menyegerakan. Laka bagimu, kecepatan enggak? Enggak. Laka bagimu, sawabaka balasanmu atau pahalamu, sawabaka balasanmu, itu aja ya. Alam nuwassi', alam nuwassi', bukankah telah kami lapangkan. Luaskan, lapangkan boleh sama saja. Alam nuwassi', ada tasydid di atas sin. Alam nuwassi', bukankah kami telah melapangkan. Laka bagimu, fil majalisi, pada kedudukanmu. Alam takun, alam takun, bukankah bagimu. Alam takun, bukankah bagimu. Al-mura'asa, segala-galanya. Al-mura'asa, segala-galanya. Fi dunyaka, pada duniamu. Kecepatannya. Alam takun, bukankah bagimu. Al-mura'asa, segala-galanya. Fi dunyaka, pada duniamu. Alam nurakhis, alam nurakhis, di atas kha ada tasydid, sodnya sukun. Alam nurakhis, bukankah kami telah memudahkan. Sudah? Bai'aka, jual belimu.
wa syira'aka dan bisnismu, syirkah, wa syira'aka dan bisnismu, alam takun bukankah bagimu mithla hadza yang seperti ini, wa ashbahahu dan yang serupa dengannya, wa ashbahahu dan yang serupa dengannya. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bersama-sama tuh bahasa Indonesianya apa ya? Sasarengan. Bareng-bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan berkata Abdullahi bin Hanif al-Antaki, Abdullah bin Hanif al-Antaki, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, li'abdihi yaumal qiyamati pada hari idzal tamasa apabila sawaba amalihi pahala amalnya, alam nu'ajjil bukankah telah menyegerakan laka bagimu sawabaka balasanmu, alam nuwassi' bukankah telah melapangkan laka bagimu fil majalisi, alam takun bukankah bagimu al-mura'asa segala-galanya fi dunyaka duniamu, alam nurakhis bukankah memudahkan bai'aka jual belimu, wa syira'aka dan bisnismu, alam takun bukankah bagimu mithla hadza seperti ini, wa ashbahahu dan yang serupa. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya selalu dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini yang berkata adalah Al-Alim Al-Allamah Abdullah bin Hanif Al-Antaki, seorang ulama besar kekasih Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya,
apabila hambanya itu bertanya mengenai balasan-balasan yang didapat ketika dia beribadah di dunia, mengenai pahala-pahalanya. Ya Allah, dulu saya ngaji, apa pahalanya? Ya Allah, dulu kami waktu di dunia baca Quran, mana itu pahalanya, balasannya, ganjarannya? Ya Allah, dulu kami itu bersedekah, mana pahalanya, mana ganjarannya? Pada nanya begitu di hadapan Allah. Allah malah balik bertanya kepada hamba-hambanya, alam nu'ajjil laka thawabak, bukankah setelah aku segerakan, kata Allah, kami telah segerakan bagimu balasan-balasannya ketika di dunia. Kamu kan sedekah itu pengen dianggap jadi orang yang dermawan, kan sudah, masyarakat sudah menganggap kamu orang yang paling dermawan di kampung itu. Ya, kan kamu waktu pergi haji cuma pengen dipanggil Bu Hajjah. Kan sudah, kami sudah kasih itu keinginanmu. Ketika di dunia pengen dipanggil Bu Haji, udah dipanggil Bu Haji. Bukankah kami membaca Quran, ya Allah? Iya, kamu membaca Quran, tapi kamu baca Quran itu kan karena pengen dipanggil sebagai orang yang bagus bacaannya. Ya, qari'ah. Kami kan hafalin Quran, ya Allah, ketika di dunia. Iya, kamu cuma pengen dipanggil hafizah. Kamu pengen dipanggil sutat, Bu Sutaza. Halo? Kiai, Bu Nyai. Enggak tuh, kamu mengamalkan itu semua ketika di dunia bukan buat aku, kata Allah. Ya. Allah juga bertanya lagi kepada hambanya, alam nuwassi'alaka fil majalis, bukankah telah aku berikan kelapangan ketika di majelis? Ya, yang lain pada duduk di emper-emper masjid, ada yang di luar masjid di musola ketika acara, kamu ya direndeng-rendeng masuk ke dalam majelisnya. Disingkap semua orang agar kamu duduk dengan nyaman. Betul? Wah, dicium tangannya, diberi penghormatan yang sangat, karena kamu itu pengennya ya begitu. Pengennya dihormati, disanjung-sanjung, dipanggil Bu Nyai, Bu Ustazah, Bu Hajjah, dikasih tempat yang enak, khusus tempatnya. Betul? Sekarang di akhirat gak ada lagi buat kamu. Ya, sudah aku kasih semua di dunia, kan kamu pengennya begitu. Ya sudah kuberikan, kata Allah. Allah juga bertanya, alam takun al-mura'asah, ya, fi dunyaka, bukankah dunia itu bagimu adalah segala-galanya? Yang kamu pengenkan kan cuma dunianya itu enak, dunianya hartanya banyak, dipandang orang lain, disanjung-sanjung orang lain. Itu kan yang kamu inginkan, dunia lagi. Dan sudah kuberikan. Kamu waktu di dunia minta dihormati, sudah dihormati. Kamu waktu di dunia minta jadi orang kaya, sudah dijadikan orang kaya, kata Allah. Kamu pengen dipanggil macam-macam, sudah dipanggil macam-macam. Bukankah dunia bagimu adalah segala-galanya, kata Allah. Ya. Allah juga bertanya, alam nurakhis bai'aka wa syira'ak, bukankah telah aku murahkan dan mudahkan bagimu proses jual beli? Kamu berdagang, yang datang ya saya yang datangin. Kamu berdagang, modalnya saya yang modalin, kata Allah. Ya, kamu bisa berjalan berdagang, ngomong macam-macam. Halo? Dibeli. Ha gitu ya. Cangcimen. Kacang, kuaci, permen. Khamsa real, 5 real gitu kan ya. Hajah beli, kan begitu. Suruh pada beli.
Sudah dipermudahkan sama aku, kata Allah, bisnismu, jual belimu. Kamu punya modal, yang kasih modal itu siapa emang? Saya, kata Allah. Yang bisa buat kamu berjalan untuk jualan siapa? Yang mendatangkan pembeli siapa, kata Allah? Aku semua. Sudah kumudahkan segala-galanya bagimu ketika di dunia, karena kamu memang pengennya hidup sejahtera di dunia. Alam takun mithla hadza wa ashbahahu. Bukankah kamu tuh pengennya memang yang begini? Segala-galanya bagimu adalah dunia dan isi-isinya. Enggak ada lagi sudah bagimu bagian di akhirat ini. Na'udzubillahi min. Maka yang harus kita perhatikan, hadirin, apapun yang kita lakukan, keinginannya apa? Keinginannya, niatnya, keinginan, niat, harapan, tujuannya, rencana-rencananya, semua harus bernilai ketakwaan di hadapan Allah. Paham? Kalau tidak bernilai ketakwaan di hadapan Allah, maka Allahnya nggak mau mendekat. Ya, maka amalan itu menjadi bumerang baginya. Dia merasa waktu di dunia banyak ibadah, ternyata di hadapan Allah di akhirat, di hari kiamat nggak ada apa-apanya, nggak punya amal apa. Nah, biar kita nggak begitu, semua keinginan kita, rencana-rencana kita, niat-niat kita, harapan-harapan dan tujuan kita harus bernilai ketakwaan. Yang pertama contohnya, keinginan-keinginan kita harus bernilai ketakwaan. Bagaimana caranya? Mau makan, mau kalau lapar maunya makan. Itu kata siapa tuh pengen makan tuh? Kata nafsu ya. Kata diri kita, keinginan kita tuh nafsu namanya. Nafsu tuh apa? Diri kita, keinginan yang ada pada diri kita itu namanya nafsu. Kalau lapar, kerucuk-kerucuk pengen makan. Itu kata siapa? Kata nafsu. Diarahkan biar keinginannya itu adalah keinginan yang berwarna ketakwaan di hadapan Allah. Bagaimana? Hatinya langsung menghadap Allah ketika perut terasa lapar itu. Hatinya berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minimal Bismillah. Kalau mau lengkap 3. Sallallahu ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa harus ada 3? Karena yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua apa saja yang kita mulai tidak membaca bismillahirrahmanirrahim terputus dari rahmat Allah dan ridho Allah, terputus. Maka harus pakai bismillah. Kenapa dengan hamdalah? Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqta au abtar au adzam. Barang siapa yang memulai satu perkara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi dimulainya tidak menggunakan hamdalah, enggak baca bismillah, enggak baca hamdalah, fahuwa aqta, maka terputus juga dari rahmat Allah. Maka harus ada basmalah, ada hamdalah. Yang ketiga, salawat. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Lubabul Hadis, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Ya. Tidaklah seseorang yang berdoa itu di antara doanya dan langitnya Allah itu ada hijab-hijab, penghalang.
Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat atasku, in kharaqa dzalikal hijab, maka terbakarlah semua penghalang-penghalang itu, ya. Wa yurfa'ud du'a, dan diangkatlah oleh Allah doa itu ke hadirat Allah. Semua yang enggak pakai solawat maka dia terhalang, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau orang itu sudah bersolawat, maka terbakarlah penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan kita tuh awali dengan itu. Bu, yang tadi apa makan ya? Kerucuk-kerucuk, lapar perutnya, pengen makan, langsung arahkan keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, misalnya ya. Atau salawat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba ingin menjalankan perintah-Mu berupa makan lillahi wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Manusia, tidaklah pada keinginanmu itu melainkan ada keinginan Allah. Maka jangan ikuti keinginanmu terus menerus, karena keinginan dari nafsumu itu ammarah bisu, selalu mengarahkan kepada keburukan-keburukan. Warnai keinginanmu dengan warna keinginan Tuhanmu. Yang Allah inginkan itu kita makan dalam rangka menjalankan perintah. Paham? Keinginan-keinginan yang baik, yang benar, yang indah, yang bernilai ketakwaan di hadapan Allah, itu membiaskan cahaya-cahaya di dalam hati. Tapi kalau setiap keinginan yang buruk, yang tidak baik, yang tidak disukai dan tidak diridhoi Allah, itu membuat gelap hati. Jadi kita keinginannya diperbanyak, keinginan yang mengandung ketakwaan. Jangan lagi kita seperti yang ada dalam nyanyian, ya, ingin punya mobil mewah, kan begitu, lengkap dengan asetip dan sopir pribadi. Iya, halo, pengen begitu? Nanti dikasih kuncinya, insya Allah. Diarahkan keinginan tuh. Jangan cuma keduniaan lagi. Contoh keinginan, nih kan sudah ada yang mulai sholawatan di mana? Di musola. Tandanya sebentar lagi majelis zikir dan majelis ta'lim mau dimulai, betul? Ya, ada yang sholawatan tuh mulai. Ya, ibu-ibu ayo pada datang. Dia sholawatan, manggil-manggil biar pada Khabiri kabarkan ya Nusaima, wahai angin yang sepoi-sepoi. Kabarin sama ibu-ibu nih udah mau mulai ngaji. Dia sholawatan di sini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Halo, datang.
Kita yang dengar solawatan, oh waktunya pengen dah, kata siapa? Kata nafsu kita. Berwarna ketakwaan belum? Maka warnai dengan warna ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, hamba berkeinginan menjalankan perintahmu, hadir di majelis ilmu lillahi. Itu namanya keinginannya berwarna ketuhanan, berwarna ketakwaan, dan itu membiaskan cahaya-cahaya ketuhanan dalam hati sehingga hatinya terang benderang. Dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dipuji dikembalikan pujiannya kepada Allah, kalau dihina enggak sakit hati karena lapang dadanya seluas samudra. Alhamdulillah. Dibenci, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan harga dirinya, enggak masalah karena hatinya lah. Tapi syaratnya itu, keinginannya harus bernilai ketakwaan. Paham sampai di sini? Oh, orang hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Ya. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ilmu itu ada berapa huruf? 3 huruf. Para hukama itu berkata, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang dianugerahkan keilmuan oleh Allah, orang yang berilmu, ilmunya ini ilmu bagaimana mendekat kepada Allah sesuai dengan baginda Rasulullah SAW, ya, catatannya itu. Maka dia akan dianugerahi 3 huruf sesuai dengan huruf-huruf yang ada pada ilmu. Yang pertama, ilmu itu hurufnya adalah ain. Orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, kalau dia bernilai ketakwaan, ikhlas karena Allah, maka dianugerahi Allah ain. Apa itu ain? Ain itu artinya inayatullah. Inayatullah. Pertolongan, pemeliharaan, penjagaan, itu namanya inayah. Inayatullah. Inayah dari Allah. Apa itu inayah? Pertolongan. Apa lagi? Pemeliharaan, penjagaan dari Allah. Inayah itu, Bu, ada 2. Ada inayah lahiriah, ada inayah batiniyah. Ada inayah lahiriah. Contoh, inayah lahiriah itu apa maksudnya? Dia mendapatkan pertolongan dari Allah lahiriahnya. Yang ditolong Allah tuh lahiriahnya. Lagi pulang kampung naik bis bareng-bareng, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, kecelakaan, itu bis yang lain semua mati, kita doang hidup, enggak luka sama sekali, dapat inayah lahiri. Paham? Kalau ukuran orang pada umumnya, naik motor segitu kencangnya, tabrakan, mati di tempat. Ini sih enggak, lecet juga enggak, motornya hancur berantakan, orangnya enggak luka sama sekali. Itu namanya dapat inayah lahiri. Yang paling dibutuhkan oleh kita mendapat inayah batiniyah.
pertolongan, pemeliharaan, penjagaan dari Allah yang sifatnya batiniyah. Ya, pikiran kita itu termasuk batiniyah. Kata-kata hati, sikap-sikap hati itu batini. Semua yang gak kelihatan, gak bisa dipegang, gak bisa dilihat namanya batiniyah. Hati kita ini perlu ditolong Allah. Terutama apa yang harus ditolong Allah? Kita membutuhkan apa pertolongan terhadap hati kita? Hati kita perlu ditolong, dipelihara, dijaga oleh Allah. Islam dalam hatinya, iman dalam hatinya, ihsan dalam hatinya, tanaman-tanaman kebaikan dalam hatinya. Contoh, seorang kekasih Allah, waliullah dari kalangan perempuan, itu ada namanya Siti Masyitah radhiyallahu taala anha wa arda. Siti Masyitah itu, Bu, sama raja yang zalim, dia dianiaya, suruh keluar lagi dari Islam. Ya, diancam suaminya, anaknya, bahkan yang lagi digendong itu anaknya, bahkan dirinya dimasukin ke penggorengan gede, gitu kan ya? Halo? Iya, wangi banget. Kalau wali itu umumnya kuburannya wangi, betul. Memang wanginya luar biasa. Makamnya Siti Masyitah itu suaminya dicemplungin, digoreng hidup-hidup di depan dirinya. Suaminya gelepak, mateng di depan matanya. Tapi apa yang dia perbuat? Ayo, mau keluar dari Islam enggak? La. Ahad. Kul huwallahu. Tetap aja dia mengucapkan Allah tuh ya Ahad, Maha Esa. Ya. Dimasukin anak pertamanya, dimasukin anak keduanya, digoreng hidup-hidup di depan dirinya. Sampai bayi yang lagi di dalam buayannya, gendongannya, dipaksa ditarik sambil nangis tuh bayi, dicemplungin, plung, masuk ke penggorengan. Ahad, Allahu. Bahkan dirinya harus masuk juga ke penggorengan, tapi tetap sampai akhir hidupnya dia tetap kuat Islamnya, kuat imannya, kuat ihsannya, dijaga sampai mati, ditolong oleh Allah hatinya, batiniyahnya, sehingga enggak keluar walaupun diancam dengan ancaman yang dahsyat. Alhamdulillah, itu namanya dapat inayah batiniyah. Beda lagi, ada yang tidak mendapat inayah batiniyah. Nauzubillahi min dzalik. Siapa namanya? Barsiso. Ya, semua udah pernah dengar tuh Barsiso. Ya, siapa itu? Orang yang ketika dia ngajar 70.000 orang, gak pernah kurang yang ikut ngaji sama dia. Ibadahnya luar biasa, dipuji ibadahnya oleh para malaikat, tapi akhir hidupnya menyembah iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min. Kenapa? Enggak dijaga, enggak ditolong, enggak dipelihara oleh Allah. Hatinya, yang di dalam hatinya ada Islam, iman dan ihsan, dicabut karena enggak dapat inayah dari Allah. Na'udzubillahi min. Maka orang yang menuntut ilmunya Allah, kalau dia ikhlas, keinginannya bernilai ketakwaan di hadapan Allah, dia akan mendapatkan inayah lahiriyah dan inayah batiniyah, insya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Yang kedua, ilmu itu hurufnya apa? Lam. Orang yang nuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang cinta kepada ulama, cinta pada ilmu, ya, yang mendengarkan ilmu, dia resep, dia senang hadir di majelis ilmu. Kalau dia ikhlas karena Allah, keinginannya bernilai ketakwaan, dia akan mendapatkan lam. Apa itu lam? Lutfillah, lutfillah, kelembutan dari Allah. Mendapat apa? Kelembutan dari Allah. Kalau orang dapat kelembutan dari Allah, apapun masalahnya, dia tidak bermasalah. Kalau orang dapat kelembutan dari Allah, yang satu dapat kelembutan, yang satu enggak nih. Ini orang yang berilmu dapat lutfillah, kelembutan dari Allah. Yang ini enggak berilmu, enggak dapat lutfillah. Sama-sama kehilangan, naudzubillah min dzalik. Misalnya ya, yang satu kehilangan, yang satu juga kehilangan. Orang yang dapat kelembutan dari Allah Al-Latif, yang maha lembut, dia walaupun kehilangan, dia sadar bahwa semua adalah milik Allah. Dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak akan berlama-lama dalam kesedihan, karena dia tahu itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tetap tenang di hadapan Allah. Tapi yang gak dapat kelembutan dari Allah, gak ada ilmunya, dia akan stres, sengsara hatinya, berlarut-larut dalam kesedihan. Betul? Nah, ini orang yang dikasih ilmu sama Allah, dia akan mendapatkan kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua permasalahannya tidak bermasalah dirinya, insya. Yang terakhir adalah ilmu itu hurufnya apa? Mim. Orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendengarkan ilmu, cinta pada ilmu, mereka mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Mereka mendapatkan cintanya Allah. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu pengen terus-menerus hadir di majelis ilmu, artinya ibu-ibu itu ingin agar Allah mencintai ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu senang hadir di majelis ilmu, berarti itu ciri ibu dicintai Allah. Kalau ibu-ibu senang itu bersedekah ilmu, berzakat ilmu, menyebarkan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu mendekat kepada Allah dari Quran, hadis dan yang lainnya, maka ibu-ibu tandanya dicintai Allah. Bu, pengen dicintai Allah enggak? Maka keinginan hadir di majelis taklimnya yang benar ya, harus bernilai ketakwaan, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis zikir dan ilmu ini mendapatkan anugerah inayah lahiriyah dan batiniyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah lutfillah, kelembutan dari Allah Al-Latif yang maha lembut. Semoga kita semua khususnya yang berada di sini mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah juga menganugerahkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada anak-anak keturunan kita, kepada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا العافية. اللهم ارزقنا العافية. اللهم ارزقنا العافية. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.